Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan halaman Muka Channel. Doa kami, semoga kalian dalam keadaan sehat. Merasa percaya diri pada diri sendiri adalah perjuangan berat. Begitu kita mencapai kepercayaan diri, kita bisa dengan mudah tergelincir ke dalam kesombongan. Demikian juga dengan kerendahan hati. Jika kita terlalu fokus pada nilai tersebut, tanpa disadari kita akan terbawa ke arah rendah diri. Namun, kepercayaan diri kita akan diterima jauh lebih baik jika kita tetap rendah hati saat membuat keputusan dan menjaga hubungan. Percaya diri itu penting agar kita tidak menjadi pribadi yang pesimis. Tapi kerendahan hati juga perlu sebagai penunjang sifat bijaksana. Dan kita perlu berusaha untuk menyeimbangkan antara kerendahan hati dan kepercayaan diri. Berikut kami sampaikan beberapa cara untuk mewujudkannya. 1. Tingkatkan kepercayaan diri kita dengan mengetahui kekuatan kita. Semua orang pandai dalam sesuatu hal. Banyak kelebihan orang lain yang tidak kita miliki. Sebaliknya, kita juga pasti memiliki sifat unggulan yang tidak dimiliki orang lain. Untuk menilai harga diri kita sendiri, buatlah daftar bakat atau keterampilan yang kita miliki dan kita banggakan. Ini bisa menambah rasa percaya diri. Kita juga bisa menyimpan daftar ini dan buka saat kita sedang merasa buruk. 2. Menerima ide dan keyakinan baru. Mempunyai filosofi atau cara hidup yang kita yakini, itu hebat, tetapi kerendahan hati berarti terbuka terhadap kenyataan bahwa kita mungkin salah. Perhatikan keyakinan kita sendiri, seperti agama, politik, dan moral, dan telitilah secara menyeluruh. Pastikan kita benar-benar mempercayainya untuk alasan kita sendiri dan pastikan juga jika kita tidak hanya mengikuti jejak atau mengekor pendapat orang lain. Orang lain mungkin memiliki pendapat yang berbeda, dan itu tidak masalah. Kita tidak akan dapat meyakinkan semua orang sama seperti kita tidak dapat menyenangkan semua orang. Percaya diri karena kita mempunyai keyakinan yang masuk akal, tetapi tetaplah rendah hati dengan menghargai mereka. Lakukan diskusi dengan orang-orang di sekitar kita, tetapi jangan berharap untuk meyakinkan mereka tentang apapun. Gunakan penilaian kita sendiri untuk menanggapi pendapat seseorang dengan serius. 3. Pahami bahwa nilai kita tidak mengurangi nilai orang lain. Memiliki kepercayaan diri berarti kita menyadari harga diri kita sendiri, tetapi itu tidak berarti kita menempatkan diri kita di atas orang lain. Kita diperbolehkan untuk mencintai diri sendiri, tetapi lakukanlah tanpa merendahkan orang lain. Karena kitab Isa terjerumus ke dalam sifat sombong. Mungkin orang lain juga sedang berjuang dan berusaha menemukan kepercayaan diri mereka. Ingatlah bahwa semua orang juga pernah meragukan akan dirinya sendiri. Jangan sampai kita menaikkan kepercayaan diri dengan cara merendahkan orang lain. 4. Tetapkan tujuan dan bahagia dengan apa yang kita miliki. Carilah cara untuk meningkatkan hidup kita sambil tetap bersyukur atas apa yang kita miliki. Pikirkan tentang bagaimana hidup kita telah berubah dan meningkat selama beberapa bulan atau beberapa tahun terakhir. Ingatkan diri bahwa segala sesuatu dalam hidup yang kita miliki saat ini pernah menjadi tujuan kita yang ingin kita capai. Situasi hidup baru, kepemilikan barang baru, pekerjaan, atau pertemanan bisa menjadi tujuan yang kita tetapkan untuk diri sendiri di masa depan. Sementara sambil mengejar impian tersebut, kita tetap bahagia dengan apa yang kita miliki sekarang. 5. Buat keputusan berdasarkan pendapat kita, ditambah pendapat orang-orang yang dekat dengan kita. Jika kita memiliki kepercayaan diri, mungkin kita berpikir bahwa kita tahu apa yang benar sepanjang waktu. Namun, jika menemukan pilihan hidup yang serius, seperti pindah tempat tinggal, menerima pekerjaan baru, atau kembali ke sekolah dapat berdampak pada kehidupan orang-orang yang dekat dengan kita. Latih kerendahan hati dengan meminta pertimbangan mereka dan tidak berasumsi bahwa kita selalu mengetahui yang terbaik. Misalnya, jika kita memiliki pilihan untuk dipromosikan di tempat kerja, tetapi itu harus bepergian selama 3 minggu setiap bulan, maka kita harus mendiskusikan secara serius dengan pasangan kita untuk melihat apakah dia nyaman dengan perubahan hidup tersebut.
Dengarkanlah pendapatnya dan musyawarahkan dengan pertimbangan terbaik. 6. Bertanggung jawab atas kesalahan kita. Semua orang pasti pernah membuat kesalahan. Menjadi rendah hati dan percaya diri berarti kita mengakui kesalahan. Jangan memohon pengampunan, tapi minta maaflah kepada siapapun yang telah kita salahi dan berjanji untuk berbuat lebih baik di waktu yang akan datang. Jika kalian lupa tenggat waktu di tempat kerja, minta maaf kepada atasan dan rekan kerja kalian. Contoh sebagai solusinya, beritahu mereka bahwa kamu sekarang menyimpan kalender tenggat waktu di komputer sehingga itu tidak akan terjadi lagi. 7. Tunjukkan rasa terima kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Orang-orang melakukan hal-hal setiap hari yang membuat hidup kita jadi lebih mudah. Misalnya pasangan membuatkan kita sarapan, rekan kerja yang membantu mengerjakan proyek, anak mengerjakan pekerjaan rumah tanpa kita minta. Maka berilah perhatian kepada orang-orang ketika mereka membantu. Ini menunjukkan bahwa kita memiliki kepercayaan diri untuk memuji orang lain dan kerendahan hati untuk mengatakan bahwa mereka sangat membantu kita. Berterima kasihlah dengan tulus. 8. Hindari membual tentang kekuatan kita. Keyakinan dan kerendahan hati adalah keseimbangan yang sulit untuk dicapai. Cobalah untuk tidak mengemukakan hal-hal yang kita kuasai dengan membual. Hindari perkataan bahwa kita lebih baik daripada orang lain. Sebaiknya, tunggu sampai ada kesempatan untuk menunjukkan bahwa kita mempunyai keahlian tertentu, tanpa menyombongkan. Misalnya, jika kita mahir menggunakan komputer, tunggu sampai rekan kerja kita datang kepada kita dengan masalah komputer mereka. Silakan buktikan seberapa baik kalian menguasai komputer. 9. Latih belas kasih dan pengertian. Orang lain berada dalam tahap kehidupan yang berbeda dan mungkin mengalami perjuangan yang berbeda pula. Cobalah untuk memahami dari mana mereka berasal dan berlatih mendengarkan masalah mereka tanpa menghakimi. Bahkan jika teman atau kenalan kita membuat pilihan yang tidak kita setujui, kita tetap dapat mendukungnya dengan selalu ada di saat mereka membutuhkan. Mampu mendukung orang lain bisa menambah kepercayaan diri sekaligus melatih kerendahan hati atas kesediaan kita membantu mereka. Nah, demikianlah cara-cara membangun kepercayaan diri dengan tetap rendah hati. Mudah-mudahan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Doa kami, semoga kalian senantiasa bahagia dan sukses. Amin. Salam.